Halo guys, balik lagi sama gue Fikri Rabbani. Di series kali ini, gue akan mengajak kalian untuk mengeksplor kota Paris dalam waktu 2 hari. Cocok buat kalian yang backpackeran dan bisa dapat banyak tempat sekaligus. Trip ini dimulai 14 April, jam 1:30 pagi naik kereta menuju terminal bus terdekat dari rumah gue. Perjalanan ke Paris kali ini gue akan naik Flixbus dari kota Gent, Belgia. Untuk tiketnya gue dapetin dengan harga 22 euro untuk 3,5 jam durasi perjalanan. Dan ya, ini kayaknya kereta bakal datang cuman buat jemput gue doang. Soalnya nggak ada orang selain gue di semua peron yang ada di sini. Ini bener-bener sepi banget. Dari ujung ke ujung. Halo guys, selamat pagi dari kota Paris. Sekarang itu jam 8 pagi. Dan sekarang gue lagi melipir di salah satu cafe di dekat Arc de Triomphe. Mungkin teman-teman pernah lihat juga bangunannya sebelumnya di sosial media. Untuk nungguin temen gue yang dari Italia. Perkiraan sih dia bakal nyampe sini sekitar jam 11 siangan gitu. Nanti kita bakal mulai explore Parisnya dari sini. Explore 2 hari ini, gue saranin kalian bisa beli unlimited one day pass untuk naik transportasi umum yang bisa kalian beli di stasiun-stasiun metro. Dan mesinnya juga sudah terintegrasi dengan bahasa Inggris untuk harganya 12 euro. Tapi kalau teman-teman belum punya kartunya, ada tambahan biaya pembuatan kartu senilai 2 euro. Siang ini kita akan mulai dengan melewati daerah paling bergengsi di Paris, yaitu Champs-Élysées, dan menuju Arc de Triomphe. Bangunan ini dibangun pada tahun 1806 atas perintah Napoleon Bonaparte setelah kemenangan perang. Di bawahnya ada makam prajurit tak dikenal dari Perang Dunia ke-1. Nama-nama jenderal dan kemenangan perang diukir di dindingnya. Dan lokasi bangunan ini di tengah bundaran besar dengan 12 jalan utama bertemu. Next, kita bakal nyobain Metro Paris untuk pertama kali, sekalian ke destinasi selanjutnya. First impression gue terhadap metro dan kota ini adalah bersih, bangunannya rapih, dan gak bau sama sekali. Beda banget sama yang beredar di sosial media. Dan ya, ini dia Notre Dame Cathedral. Halo guys, jadi sekarang gue udah nyampe di destinasi kedua. Tapi gara-gara ngantri banget antriannya untuk masuk katedralnya, bener-bener dari ujung sini pintu masuk, ngantrinya sampai belakang situ. Jadinya kita kayaknya bakal lanjut aja ke destinasi ketiga, karena kalau ikut ngantri bakal sayang banget, bakal kehilangan waktu dan malah nanti nggak sempat buat ke tempat selanjutnya. Sebenarnya pengen banget masuk, karena gereja ini adalah salah satu gereja di dunia yang pembangunannya memakan waktu yang lama, sekitar 200 tahun sejak 1163. Gereja ini juga sempat terbakar pada tahun 2019 dan masih direstorasi sampai saat ini. Oh iya, selain kotanya yang rapi, menurut gue scam di sini nggak terlalu banyak, karena alhamdulillah selama 2 hari di sini gue aman-aman aja. Di Paris juga banyak banget pilihan museum-museum seni gratis yang bisa kalian kunjungi selama stay di sini. Misalnya kayak yang 2 ini. Hari sudah menjelang sore, gue saranin kalian bisa ke jembatan dengan view paling cantik di kota ini, yaitu Pont Alexander III. Sekalian bisa beli souvenir anti-mainstream yang udah gue bahas di YouTube Short sebelumnya. Kalian bisa klik link videonya di deskripsi bawah. Selain jembatan tadi, gue punya rekomendasi tempat untuk sunsetan yang sebenarnya gue gagal untuk naik ke rooftopnya. Ini salah satu daerah favorit gue karena perpaduan antara bangunan tua dan modern Eropa bercampur jadi satu yang menghasilkan suasana mewah banget.
Jadi kita niatnya mau ngelihat sunset dari rooftopnya Galeries Lafayette. Tapi gara-gara tutup jam 8.30, jadinya kita nggak jadi masuk. Tapi bener-bener suka banget sama daerah sini karena vibes Eropanya pekat banget ya. Untuk penutup destinasi hari ini, pastinya kita akan ke Menara Eiffel, yang sejujurnya gue nggak tahu mau bilang apa, selain bersyukur dan bahagia banget bisa melihat Menara Eiffel untuk pertama kali. Rasanya capek hari ini keliling Paris seharian hilang sekejap pas udah sampai di spot ini. Bahkan gue juga nggak banyak kerekam dan banyak menikmati kota Paris pada malam hari. Jadi selain dari atas itu, kita bisa turun tangga untuk dapetin view yang lebih bagus kalau untuk foto di sini. Tuh. Halo guys, selamat pagi. Jadi sekarang itu hari kedua di Paris dan kemarin itu gue bener-bener nggak sempet ngelanjutin karena kecapean banget. Dan setelah gue lihat, gue itu kemarin jalan totalnya sekitar 23 km. Nanti gue bakal taruh fotonya di sini. Dan sekarang gue lagi ada di penginapannya. Ini mau sedikit nge-review. Jadi ini kayak ada balkonnya gitu. Kita bisa duduk-duduk di sini. Pemandangannya sebenarnya nggak terlalu kelihatan karena ketutupan sama tanaman-tanaman. Tapi ini kayak perumahan gini yang jauh dari kota. Jadi nggak bisa ngeliat Eiffel juga dari sini. Terus ini untuk kamarnya kita yang di sini. Dan kayaknya kalau kamar yang disewain tuh ada 3. Yang di sini sama yang di sini. Dan menurut gue ini harganya juga masih affordable banget buat di Eropa. 40 euro untuk 2 orang, jadi per orangnya 20 euro atau sekitar 400 ribuan per malam. Udah include semuanya kecuali breakfast. Jadi ini untuk penampakan kamarnya, ada yang di kasur di bawah. Ini pemandangannya. Ada dapat 2 air juga tapi udah habis kita minum. Pemandangannya kayak gini. Juga ada meja belajar, ini nggak ngerti gue konsepnya gimana. Satu lagi juga ada kasur di atas. Untuk hari kedua gue beli unlimited one day pass lagi untuk bisa banyak menghemat waktu. Karena kalau cuma ngandelin jalan kaki aja, bisa-bisa waktunya habis di jalan. Hari ini kita akan lebih santai dibandingkan kemarin, jadi nggak terlalu buru-buru. Pagi ini kita akan mulai dengan salah satu taman paling populer di Paris yang ikonik dengan kursi hijaunya. Dibuat pada tahun 1564 oleh Catherine de Medici sebagai taman untuk istana kerajaan. Tapi sekarang jadi taman publik yang buat santai, piknik, atau sekedar duduk-duduk. Gak jauh dari taman tadi, kita akan ke museum yang pasti teman-teman udah nggak asing lagi. Jaraknya cuma 700 meter, teman-teman bisa jalan kaki atau sekali naik bis. Ini dia Louvre Museum. Sebelum masuk ke museum ini, kita sudah beli tiket via online. Dan bagi kalian yang di bawah 26 tahun, biaya masuknya 0 euro atau gratis. Sejujurnya kalau mau masuk ke sini, harus mulai stay 1 jam sebelum jadwal masuk kalian. Karena ini adalah museum terbesar di dunia dan salah satu yang paling ramai dikunjungi. Museum ini punya lebih dari 35.000 karya seni dari berbagai zaman. Bahkan kononnya butuh sampai 4 jam untuk benar-benar melihat dan mengeksplor museum ini. Yang paling terkenal di sini adalah Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci.
Sebelum pamit sama kota ini, gue sempetin sebentar untuk mampir ke Menara Eiffel lagi, tapi kali ini versi siang dan lebih dekat. Dan kita bakalan ke taman yang benar-benar deket banget sama Eiffel Tower. Kalau kemarin malam di atas, kita hari ini mau ke bawah karena view-nya lebih jelas. Untuk menuju bandara, gue beli tiket kereta yang sebenarnya harganya 11-12 kalau kalian beli tiket bus. Nanti untuk pembelian tiket via online, gue taruh linknya di deskripsi bawah. Oh iya, gue juga udah pernah upload YouTube Short untuk review jujur low cost airlines milik Eropa. Mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mau ambil flight dengan maskapai ini. Kota Paris bener-bener jauh dari ekspektasi gue, yang gue kira bakalan gak ada yang spesial selain tempat wisata turis. Tapi taunya, setiap sudut di kota ini bakal bikin gue kangen rasanya. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Tungguin terus vlog-vlog berikutnya untuk ikut explore negara baru lainnya.